Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini saya akan membahaskan kegairahan yang terbatas. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang sangat bergairah dengan kamu tetapi keinginannya seolah-olah terbatas. Seperti biasa, ini adalah bacaan umum yang bersifat timeless. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Sila sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Teman-teman, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, are you guys ready? Kita akan terus ke pembacaan hari ini ya. Baiklah teman-teman, seperti biasa kita lihat dahulu ya, energi seseorang yang kamu fikirkan dan siapakah dia seseorang yang sangat bergairah dengan kamu. Kita lihatkan ya, siapakah dia seseorang yang sangat bergairah dengan kamu dan bagaimanakah energi dia saat ini. Siapakah dia seseorang yang sangat bergairah dengan kamu dan bagaimanakah energi si dia saat ini. Wow, di sini kita ada renewing your life ya. Seseorang ini daripada kad ini sahaja ya teman-teman ya. Saya sudah dapat menarik ya perubahan daripada si dia ini ya. Dalam perhubungan kamu dengan dia, apapun kondisi hubungan kamu dengan dia ya, saya merasakan seseorang ini sudah melakukan sebuah perubahan yang kamu juga dapat rasai dengan jelas. Seperti contohnya teman-teman, perubahan daripada sikap dia. Mungkin ada kedinginan, lebih banyak mendiamkan, seperti tidak begitu memberikan perhatian kepada kamu ya. Itu yang saya tangkap di sini kerana seseorang ini sedang cuba memfokuskan energi dia dalam memperbaharui keadaan kehidupan dia. Dia ingin melihatkan kemajuan, progres ya di dalam hidup dia saat ini. Dan saya merasakan begini teman-teman ya. Seseorang ini ya, dia merasakan kamu lebih maju dari segi kehidupan, dari segi kamu menjalankannya kehidupan seharian kamu. Dia melihatkan ada progres di dalam hidup kamu, maka dia seolah-olah termotivasi untuk apabila dia melihatkan sisi positif ini daripada diri kamu. Mungkin kamu lebih mandiri, lebih fokus kepada kerjaya. Dia seolah-olah ya teman-teman tertarik energi positif ini daripada kamu dan kini dia cuba memperbaiki ke depannya. Saya merasakan beberapa di antara si dia di sini sudah agak lama ya teman-teman ya, sudah agak lama ingin melihatkan kemajuan di dalam kehidupan tetapi masih dalam proses berusaha, dan akhir-akhir ini dia lebih memfokuskan kepada kerjaya kerana ingin melihatkan sebuah perubahan. Baik teman-teman, di sini ada simplifying your life. Walaupun sedemikian ya teman-teman ya, kamu berdiri dengan seseorang yang saya dapat rasakan ya, sabar, seorang yang sangat tenang dan seorang yang sangat sederhana. Walaupun dia ada sisi-sisi cerewet, tetapi cerewet dia itu bertempat. Itu maksud saya ya. Dan dia sangat sabar, sangat sederhana dan tenang orangnya. Sangat simple ya dari segi penampilan, tutur bicara. Ada kalanya teman-teman ya, jika dia sedang dalam mungkin keadaan tidak ada mood ya begitu ya, dia lebih bersikap agak direct dengan kamu. Mungkin ada satu dua perkataan yang agak keras ya digunakan. I wouldn't say dia ni berkasar, tetapi itu cara dia ya, kerana dia sangat straightforward. Dan buat masa ini ya teman-teman ya, daripada kad pertama ini ya, saya merasakan perubahan si dia ini sudah agak mungkin dari setahun yang lepas. Kamu sudah mendapati ya, lebih kurang setahun yang lepas, kamu sudah mendapati dia ini sudah berubah. Mungkin lebih mendiamkan diri, seolah-olah seperti sikap acuh tidak acuh ya, dan kamu mendapatkan impresi seperti dia tidak berminat dengan kamu ataupun tidak begitu interested with you ya. Tapi sebenarnya dia sangat memfokuskan kepada pembaikan ya, untuk memajukan diri. Dia juga ingin maju, dia juga ingin menstabilkan keadaan kewangan dan sebagainya. Kita lihat lagi ya. Kad kedua jelas menunjukkan ya,
Seseorang ini juga ya, sama ada cewek ataupun cowok di sini ya teman-teman ya, yang kita sedang bincangkan saat ini, dia kemas orangnya teman-teman. Dan saya juga merasakannya jika kamu berdilin dengan seseorang yang single ataupun single parents, sama ada dia lelaki ataupun wanita yang sedang kita bincangkan ini, dia pandai menjaga rumah. Dia mengemaskan rumah dengan baik, dan keadaan luar di kawasan luar rumah itu ya sentiasa dikemaskan dia. Dia seolah-olah banyak meluangkan waktu ya dengan diri dia sendiri, dan dilakukan aktiviti seperti ini, membersih rumah, mengemas rumah, walaupun dia seorang cowok. Itu yang saya tangkap di sini ya teman-teman ya. By exceeding expectation, kita cuba lihat ya, saya tidak dapat melihat dengan jelas ya. I soar into excellence. Wow. Seseorang ini teman-teman, dia inginkan kejayaan. Dia seseorang yang sangat bercita-cita, dan seperti saya tangkapkan tadi ya, masih dalam proses berusaha. Dan ini tidak mematahkan semangat dia. Seseorang ini seolah-olah sudah berusaha agak lama dan agak sabar ya. Dia melihatkan rakan-rakan orang lain sudah mulai maju, dan keadaan dia seperti seolah-olah masih lagi struggling ya, masih dalam proses berusaha, dan ini tidak mematahkan semangat dia ya. Sangat bercita-cita. Seolah-olah dia melakukan ini ya, using his own style ya, ataupun using her own style. Maksudnya dia menggunakan cara dia sendiri. Sama ada cara itu sangat lambat, slow and steady ya. Tetapi dia seorang yang bercita-cita dan ingin menghasilkan sebuah kejayaan. Di sini kita ada listening with your heart. Teman-teman, I trust the message I receive from my heart. Wow, saya merasakan daripada kad ini ya, kamu dengan dia ya, sama ada kamu suka ataupun tidak ya. Saya merasakan energi yang saling terkoneksi. Dan kamu berdiri dengan seseorang yang banyak mendengarkan intuisi hatinya. Dia dapat merasai emosi kamu melalui apa yang dia rasakan di hati. Dia ada kepekaan itu, walaupun daripada sifat luaran dia tidak begitu peka. Wow, I'm not making any sense ya. Kejap ya teman-teman. Maksud saya begini teman-teman, dari segi tindakan dia kepada kamu, dia seolah-olah tidak menunjukkan sebarang tindakan yang meyakinkan. Tetapi sebenarnya dia banyak memerhatikan kamu, mendengarkan kamu dari sisi intuisinya. Dia kelihatan seperti tidak memberi perhatian ya, seperti tidak berminat ya, acuh tak acuh, tapi dia banyak mendengarkan intuisi hatinya. Dan kamu tidak perlu ya banyak bercakap dengan orang ini, tidak perlu banyak bertutur kata. Dia seolah-olah ya dapat mendengar bisikan-bisikan kamu sebelum kamu sampaikan ya, melalui WhatsApp ataupun melalui social media, phone calls. Dia seolah-olah tahu apa yang kamu fikirkan. Dia seperti boleh membaca fikiran kamu teman-teman. Dan dia seorang yang agak teliti ya dari sisi itu. Baik teman-teman, di sini kita ada cherishing self. I accept and love myself. Wow, dia seorang yang sangat pandai ya menjaga diri. Ada kalanya dia juga memberikan kamu nasihat ya. Sebagai contoh, banyaklah beriadah di luar, exercise ya, pergi ke gym, cerdaskan minda, cerdaskan badan kamu, jaga makan minum kamu dengan baik. Jangan makan makanan yang portion itu yang besar-besar, makan sedikit-sedikit. Mungkin makan dengan kerap, tetapi makan dalam portion yang small ya, small frequent meal begitu. Saya bagi contoh teman-teman ya, dia banyak seolah-olah menasihati kamu supaya kamu menjalankan kehidupan yang sihat ya, menjaga makan minum, dan dia seolah-olah memperhatikan semua ini untuk diri dia juga ya teman-teman ya. Kita lihat lagi ya. Dan beberapa di antara kamu di sini ada energi lain yang saya tangkap. Kamu berdiri dengan seseorang yang selera makannya sangat baik teman-teman. Dia kuat makan, sangat kuat makan. Saya menangkap dua energi berbeza daripada sisi pemakanan ini ya. Satu yang menjaga dietnya dan menasihati kamu supaya jangan sekali makan wow banyak-banyak. Makan small frequent meal, dan dia pandai menjaga pemakanan dan peminuman si dia. Dia juga menasihati kamu begitu. Dan saya menangkap energi kedua, kamu berdiri dengan seseorang ya, sama ada cowok ataupun cewek, sangat suka ya makan. Dan apabila makan tu ya teman-teman ya, bukan order satu saja. Dia memang sangat berselera orangnya, dan dia akan order ya pelbagai begitu ya. Dan sama ada main course, ada dessert ya. Dessert tu apa teman-teman?
pemanis mulut ya, makanan seperti yang manis ya selepas kita makan sesuatu yang main ya, yang utama. Dan seseorang ini sangat menyukai kopi ya, dia menyukai minuman panas, minuman sejuk, apa yang pasti sangat suka makan. Dan seolah-olah ya, cara untuk kamu menggapai dia adalah ke perutnya. Sama ada cewek ataupun cowok ya teman-teman ya, dia sangat suka makan dan dia memang food lovers ya, sangat menyukai apabila dibawa keluar berjalan-jalan, pasti akan mencuba ya segala makanan yang ada, sama ada itu adalah makanan utama ataupun just as light snacks ya. Seseorang yang sangat suka jika kamu bawa ke kafe ya, tempat-tempat untuk dia, janjinya ada makan begitu teman-teman ya. Seorang yang sangat cute dari segi karakter, sukakan makanan. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Energy C dia, seseorang yang sangat bergairah dengan kamu ya. Baik teman-teman, di sini kita ada flying free. Di sini saya lebih melihatkannya kebebasan. Seseorang ini menerima kamu seadanya, tidak suka mengekang dan tidak suka dikekang. Ada kalanya teman-teman, ada sisi ingin mengontrol, tetapi sisi itu tidak begitu tertonjol. Dia seolah-olah mengontrol kamu dari hatinya. Tapi dia seseorang yang sangat menyukai kebebasan yang kamu berikan kepada dia. Ya, saya menangkap energi itu dengan kuat. Dia berjiwa bebas ya. Dan apabila berbicara dengan seseorang ini ya, apa pun yang kamu bualkan, dia seorang yang agak open minded ya. Dia akan menerima seadanya. Baik, bottom of the deck di sini kita ada emerging into grace ya. I open my soul to grace. Baik. Teman-teman, di sini saya melihatkan ya, seseorang ini sebenarnya baik orangnya ya, orang yang baik, menerima kamu seadanya seperti unconditional love, boleh dibawa berbincang ya. Dan dia seorang yang saya katakan tadi, sabar, seorang yang sederhana dan seorang yang tenang. Baik teman-teman, dalam pembacaan hari ini setakat ini, jika kamu mendapati agak sukar ya, Kak hari ini tidak resonate, jangan kamu paksakan ya. Mungkin energi hari ini tidak berpihak dengan kamu, dan kamu boleh lihatkan di readingan saya yang lain ya, ataupun readingan daripada tarot reader yang lain. Kadang-kadang teman-teman ya, setiap tarot reader itu mempunyai energi yang berbeza ya, different interpretation. Jika kamu tidak dapat kaitkan di sini, jangan frustasi, kita santai saja ya, ambil yang manfaat, dan yang negatifnya jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Kita telah melihatkan siapakah dia, seseorang yang sangat bergairah dengan kamu, dan kini kita lihatkan pula bagaimanakah kondisi hubungan kamu dengan dia saat ini. Teman-teman, pembacaan kartu ini merupakan sebuah energi, dan energi ini sentiasa berubah-ubah. Hari ini kad ini akan mengatakan begini, keesokan harinya kad yang sama akan memprediksi yang lain ya. Kerana energi itu sentiasa berubah-ubah. Walaupun daripada kad yang sama, tetapi setiap pembacaan itu berbeza. Dan teman-teman, pembacaan kad ini hanyalah sebuah prediksi ya. Bagaimanapun saya menerangkannya, sama ada jelas ataupun tidak, di akhir kata kita harus serahkan segala ini ya di tangan Tuhan yang maha berkuasa ya. Dia maha berkuasa, dia lebih tahu ya teman-teman ya. Kita santai saja dan cuba ya melihatkan apakah jalan cerita ataupun pencerahan ya yang dapat kamu tarik di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Baik, di sini kita ada hope. Wow, teman-teman, apapun kondisi hubungan kamu dengan dia ya, pembacaan saya sentiasa terbuka untuk semua jenis hubungan. Di sini kita dapat melihat dengan jelas ya, seseorang yang masih berharap ataupun kedua-dua kamu masih mengharapkan sebuah keajaiban. Dan according to alam semesta, menurut alam semesta, jika kamu melihatkan di sini ya, ada lambang pelangi ya, sebuah rainbow. Rainbow ini sebenarnya teman-teman ya, jika kita lihatkan dari hati kita, alam semesta ingin memberitahu kamu ya, walaupun sekecil mana harapan kamu di sini, harapan tetap merupakan harapan. Dan walaupun kamu merenung ya ke arah langit ya, dalam hati yang masih ingin berharap, harapan itu ada.
Sama ada kedepannya dengan seseorang ini ataupun seseorang yang lain, kamu ada harapan di masa hadapan. Dan harapan itu seperti warna pelangi ini ya, begitu cantik dan begitu indah. Ada harapan di sini. Saya menangkap energi saling mengharap di sini ya. Ya, daripada mulut ya teman-teman ya, kita akan berkata seperti ini. Saya sudah melepaskan, saya sudah mengikhlaskan. Ada kalanya teman-teman, kita manusia, dan saya sangat memahami ya. Ada kalanya saya juga seperti itu teman-teman. Melepaskan, mengikhlaskan. Kadang-kala sayang itu tetap ada ya. Kerana kita seorang yang penyayang, maka kita tetap menyayangi orang itu ya. Flourish. Teman-teman, saya melihatkan keadaan kamu ya. Beberapa di antara kamu yang sudah melepaskan koneksi ini ataupun berpasrah ya, kamu semakin hari semakin berbunga-bunga. Dan apabila diletakkan kad ini bersebelahan dengan hope, maka harapan itu berbunga-bunga. Menguatkan lagi lambang pelangi yang sedia ada. Di sini menunjukkan teman-teman ya, apabila berlakunya sesuatu seperti ini dalam hubungan, setiap yang berlaku ya, ujian yang diberikan Tuhan kepada kita, ini bukan mematahkan kita. Bukan niat Tuhan itu apabila diberikan ujian, bukan untuk mematahkan semangat kamu, tetapi untuk kamu mengambil peluang ini, ujian ini, untuk memperbaiki diri kamu. Apabila berlaku seperti ini teman-teman dalam hubungannya, test ya, kamu menjadi seorang yang lebih baik. Bagaimana tu Kak? Begini teman-teman, sebelum ini mungkin kamu tidak menjaga penampilan diri kamu, makan minum kamu, kerana kamu merasakan seseorang ini senantiasa ada untuk kamu. Dan apabila hubungan mulai mendingin dan terjedah, mungkin orang ini menjaga jarak ya, kerana dia ingin memperbaharui, renewing your life. Dia ingin melihatkan kemajuan. Maka dia fokuskan kepada pekerjaan. Apabila dia sudah menarik diri, kerana dia lebih fokuskan kepada pekerjaan, kamu merasakan dia kurang minat kepada kamu. Tidak begitu memberikan perhatian lagi ya. Mungkin pada awalnya, wow, dia begitu approaching, rajin texting kamu ya. Dan sedikit demi sedikit dia semakin hari semakin dingin. Maka kamu merasakan dia tidak berminat lagi. Apabila ada ujian seperti ini, salah faham seperti ini, kerana dia lebih memfokuskan kepada kerjaya, kamu diberikan peluang oleh alam semesta bukan untuk berfikiran negatif, tetapi untuk memperbaiki ke depannya. Apabila bertemu kembali dengan orang ini akan melihatkan, wow, walaupun sudah ditinggalkan, saya berjarak, dia semakin hari semakin tampan, semakin hari semakin cantik, semakin hari semakin sihat, semakin cerdas mindanya. Maka dengan secara tidak langsung, kamu akan menarik dia kembali. Teman-teman, kita buka kad lagi ya. Moon energy. Teman-teman, saya menangkap energi seperti ini. Kegairahan yang terbatas ya. Dengan jelas saya melihatkan di sini teman-teman ya. Mengapakah kegairahan dia kepada kamu terbatas? Adakah kamu membatasinya? Baik teman-teman, ada dua energi yang berbeza di sini yang saya tangkap ya. Yang pertama, dalam bahasa Inggerisnya ya, saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan. Mungkin kamu boleh bantu saya di kolom komentar ya. Apabila kamu mengenali orang ini di tahap permulaan ya, hubungan baru, sebenarnya dia sudah sangat bergairah dengan kamu. Dia cuma having fun ya, tertarik, ada ketertarikan dengan kamu. Dan dia tidak menyangka ya, respon daripada kamu adalah agak equal. Maksudnya kamu juga tertarik dengan dia. Apabila sambil perhubungan ini dibawa ke depan, seiringnya berjalannya waktu, mungkin dalam lepas 2-3 bulan ya, saya bagi contoh. Kemudiannya dia dapati kamu juga mempunyai perasaan yang sama. Orang ini memang bergairah daripada permulaan dia melihat kamu. Dan apabila dia mendapat respon yang begitu baik dari kamu, kamu pula mendapati, wow, kamu sebenarnya sangat tertarik dengan dia, mencintai dia. What happened to this person? Saya menangkap energi ya, jika perhubungan ini dalam jangka, contoh teman-teman ya, 6 bulan ke atas. Meaning from 6 months to 2 years. 6 bulan ke 2 tahun. Apabila dia mendapati kamu mempunyai perasaan kepada dia, this person pulls away. Apabila dia mendapati dia yang sangat bergairah ya, tahap permulaan lagi dia telah menunjukkan sebenarnya dia sangat bergairah dengan kamu. Dan perbincangan hari ini, readingan hari ini bertanyakan dia yang sangat bergairah tetapi terbatas. Kenapa begitu? Now, di sini teman-teman, untuk hubungan yang dari 6 bulan ke 2 tahun ya,
Orang ini tidak menyangka ya, kamu akan membalas perasaan dia. Dan apabila dia mendapati kamu mempunyai perasaan yang sama, dia menarik diri, menjaga jarak. Bukan kerana dia tidak mencintai kamu, kerana dia mendapati ada seperti perasaan insecurity, fear, ketakutan yang, wow, rupanya kamu juga mencintai aku. Dia merasakan begitu ya. Kamu juga bergairah seperti aku bergairah dengan kamu. Dan apabila dia mendapati ya sisi kamu yang sangat baik, sangat pemberi, sangat penyayang, perhatian dan sebagainya, dia menjadi takut. Okey teman-teman, apakah dua energi berbeza yang saya tangkap di sini? Saya tidak tahu bagaimana untuk mempercepatkan readingan ini teman-teman ya. Saya juga ingin mempercepatkan, tetapi begini teman-teman, kamu bantu saya ya. Dua energi yang sangat berbeza di sini. Saya mendengarkan bisikan ya yang sangat cepat di telinga saya dan saya jadi kelam kabut. Kerana bisikan itu sangat cepat, I don't know which one to catch first. Ada dua energi yang datang di kepala saya saat ini ya. Ada dua energi yang berbeza. Satunya dalam bahasa Inggeris kita panggil small try. Small try itu apa teman-teman jika saya ingin terjemahkan dalam bahasa yang lebih tepat ya? Seseorang ini apabila dia mendapati dia sangat bergairah dengan kamu, kamu juga sangat bergairah dan mencintai dia, dia sebenarnya small try sahaja. Ingin melihatkan seperti mencuba nasib. Apakah dia dapat seperti contoh ya teman-teman ya, dapat melihat gambar kamu yang bukan-bukan. Mengambil kesempatan ini, mungkin dia akan texting ya, boleh tak kamu hantarkan gambar yang kamu tahu kan yang tidak begitu proper, inappropriate photograph ya, antara kamu dengan dia nak kamu hantar sebab dia sangat bergairah dengan kamu, mungkin tidak dapat mempunyai hubungan fisik dengan kamu, maka dia ingin melihat gambar-gambar itu untuk memuaskan nafsunya yang sesaat. Okey, ini energi pertama. Saya bahasakan ini sebagai small try, percubaan kecil dari seseorang ini. Ini energi pertama. Dan apabila katakanlah ya, beberapa di antara kamu di sini sangat bijak. Walaupun kamu tahu dia sangat bergairah, sangat menyukai kamu daripada pertama kali lagi. Dan apabila perasaan kamu perlahan-lahan menyukai dia, kamu seorang yang bijaksana ya, kamu tidak mengizinkan dia memperlakukan kamu seperti itu. Kerana beberapa di antara kamu mempunyai harga diri dan merasakan this is not proper. Ini tidak patut dilakukan seperti ini ya. Kerana kamu seorang yang menjaga dignity ya, harga diri kamu. Maka kamu akan berkata dengan dia, no. Sorry ya, saya sangat mencintai kamu, tetapi ini bukan caranya. Dan seseorang ini kamu boleh melihatkan immediately ya, dengan secara cepat ya, message itu berubah. Mungkin kamu boleh lihat daripada texting yang dia balas, seolah-olah whatever, sudah tidak berminat. Ada beberapa di antara kamu ya, sama ada long distance relationship with seseorang ini ataupun berkenalan dari tahap awal, perhubungan baru ataupun lama, ada experience ini. Kerana saya menangkap energi ini ya, setakat ini saja. Energi yang kedua, mungkin dari orang yang sama ataupun orang yang berbeza, apabila dia mendapati kamu tidak mudah didapatkan, dia give up, berputus asa. Nah, energi yang kedua pula, orang ini sangat mencintai kamu daripada permulaan. Apa yang membatasi dia adalah kerana dia sedar ya, keadaan tidak mengizinkan. Hubungan ini mungkin kamu yang memiliki pasangan, atau dia orang ketiga kamu, atau dia memiliki pasangan, kamu orang ketiga dia. Sama ada kamu berdiri dengan seorang janda ataupun duda, any relationship. Energi kedua teman-teman, seseorang ini ya, dia memang sangat bergairah dengan kamu dari tahap permulaan, tetapi apabila dia mendapati keadaan tidak memungkinkan untuk memuaskan nafsu si dia melalui gambar-gambar dan sebagainya, dia mulai mengambil hubungan ini dengan cara moon energy, memasrahkan segala-galanya, biarkan ia mengalir begitu saja. Yang menunjukkan apa? Akan ada penundaan, perhubungan ini akan bergerak dengan secara perlahan. Teman-teman jelas ya, jika kamu rasakan penjelasan saya ini begitu laju ya, kamu cuba rewind ya, mainkan semula video ini, sebab saya harus bercakap dengan laju teman-teman, kerana saya tidak mahu drag pembacaan ini ya, kerana ada beberapa di antara kamu yang sering mengatakan kepada saya, Kak tolong ya, straight to the point. Kadang-kadang kamu tidak memahami ya, bukan saya tidak ingin straight to the point.
Saya membaca berlandaskan taburan kad. Dan perkataan-perkataan yang saya dengar ya dari intuisi dan kepala saya datang begitu teman-teman, flash, split second. Kadang-kadang ada 10 fakta yang datang ke kepala saya waktu yang sama. Saya tidak dapat mengutarakan itu 10 begitu. Saya harus pecahkan satu persatu kepada kamu. Baik teman-teman, kita teruskan ya. Saya harap kamu faham ya teman-teman ya. Motivation. Teman-teman, seiring berjalannya waktu ya, perhubungan kamu dengan dia ini ya sangat memotivasikan dia. Kamu ini seorang yang sangat memberikan penyemangat dan dia mulai menyedari itu. Sama ada hubungan ini masih berjalan ataupun sudah terputus ya, apapun itu. Dia mulai menyedari ya, kamu adalah penyemangat si dia. Dia mulai menyedari kualitas-kualitas diri kamu yang dia lepaskan. Dia mulai melihat, wow, pada mulanya small try ya, ingin cuba-cuba dengan kamu. Dan apabila melihat dengan lebih dalam, kamu bukan seseorang yang mudah dimiliki, mudah diperlekehkan. Seperti sejinak-jinak burung merpati ya. Saya tidak tahu di Indonesia bagaimanakah kamu mengatakan ini. Seperti kelihatan kamu sangat mandiri, sangat minder, sangat humble, sangat mesra, tetapi ya sangat sukar untuk ditangkap. Dan dia melihatkan ini seiring berjalannya waktu, kamu jinak seperti seekor burung merpati, tetapi you are not that easy ya to be taken for granted. Teman-teman faham ya apa yang saya cuba sampaikan di sini? Teman-teman, saya bukan mengada-ngada ya, cuba menggunakan bahasa Inggeris ya. Saya memang memohon ya pemahaman daripada kamu. Kerana ada kalanya bahasa saya tidak begitu baik teman-teman. Bahasa Inggeris pun tidak begitu baik. Maka saya campurkan kedua-duanya sekali untuk membuat penyampaian yang jelas agar kamu faham, dapat tangkap apa yang saya sampaikan di sini. Nah, teman-teman, saya tidak tahu bagaimana untuk saya katakan ini ya. Jika kamu cewek yang menonton, saya tidak mengatakan cowok ini walaupun dia ada prinsip ataupun keinginan untuk small try di sini ya, percubaan kecil. Saya tidak menilai dia sebagai orang jahat ataupun seseorang yang tidak berkelakuan baik. Kerana ini emosi sesaat dia ya, nafsu sesaat dia ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia menyedari kamu ini seperti sejinak-jinak burung merpati ya, tidak begitu mudah untuk ditangkap. Dan ini membuatkan dia lebih value, lebih melihatkan kepada harga diri kamu di sini. Dan apabila dia selingkuh, kerana ada beberapa di antara kamu di sini ya, yang dia melepaskan pergi ke orang lain. Teman-teman, cowok-cowok ini ataupun cewek-cewek ini teman-teman ya, dia bukan bodoh orangnya teman-teman. Mereka juga belajar daripada pengalaman. Apabila kita lepaskan ya, kita pasrahkan, mereka pergi dengan orang lain, sama ada dengan cewek lain atau cowok lain, biarkan saja. Apabila mereka bertemu orang lain, tipe-tipe yang lain, maka barulah mereka diizinkan oleh kamu membuat perbandingan antara orang lain dengan kamu di sini. Begitu juga dengan kehidupan kita ya. Mengapa Tuhan mengizinkan kita melakukan kesilapan, kesalahan? Kerana Tuhan memberi ruang melalui kesilapan, memasrahkan, maka kita akan lebih belajar. Kita harus memahami asas ini dahulu. Jangan apabila teman-teman ya berlaku sesuatu buruk, sesuatu yang sangat buruk ya. Contohnya, kak, saya sudah berhubungan ya dengan cewek ini atau cowok ini selama bertahun-tahun kak. Saya sangat mencintai dia, tetapi ditinggalkan saya, dia pergi dengan orang lain. Now, kamu akan melihatkan sudut yang sangat sedih dan negatif. Teman-teman, seperti saya selalu katakan, kuatkan semangat kamu. This is happening for a good reason. Berlakunya ini atas reason ya, sebab yang baik. Kamu tidak tahu sehinggalah kamu sampai ke hujung perjalanan ini. Nah, teman-teman, berbalik kepada cerita kita tadi ya. Seorang ini sangat bermotivasi. Apabila bersama kamu ataupun mungkin hubungan ini sudah menemukan keadaan kedinginan, dia masih merasakan motivasi daripada kamu. Kini dia lebih menghargai kamu setelah kehilangan kamu ya. Jika beberapa di antara kamu hubungan sudah terjedah atau sedikit komunikasi, apapun itu ya, untuk kamu yang masih berhubungan baru, single, ini sudah kita lihatkan ciri-ciri orangnya. Dan perhubungan kamu dengan dia di sini ya, it's slow and steady. Dan orang ini ya seolah-olah memasrahkan hubungan ini kepada alam semesta, kepada Tuhan. Kerana saya melihatkan di sini ya, kita akan lihat dengan lebih jauh ya, sudah pasti ada halangan di sini ya.
Three wisdom. Teman-teman, bukan saja dia mendengarkan intuisi dia di sini, tetapi dia juga merasakan energi terbalik antara kamu dengan dia di sini. Dia juga merasakan kamu juga seperti dia. Seseorang yang bijaksana tidak mudah dimanipulasikan. Pada awalnya mungkin dia ingin manipulasi kamu dengan saya sangat mencintai, sangat menyayangi, hanya untuk small try, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan daripada kamu. Apabila dia gagal mendapatkan, dia mulai melihatkan, wow, kamu bukan calang-calang cowok kamu bukan calang-calang cewek yang boleh diperlekehkan di sini. Kerana kamu sejinak-jinak seekor burung merpati nampak jinak mesra, very humble, tapi sangat sukar untuk ditangkap. Dia juga melihatkan ciri-ciri kedewasaan kamu, kebijaksanaan kamu di sini. It's like this, teman-teman Saya menangkap energi you are slowly educating this person. Kamu seolah-olah dengan secara perlahan menyekolahkan orang ini, memberikan dia pelajaran dengan cara baik. You are educating, menyedarkan dia supaya dia dapat pelajari. Bukan semua cowok boleh kita ambil small try begini, bukan semua cewek boleh small try begini. Small try itu percubaan kecil. Saya tidak tahu bahasa yang lebih tepat, teman-teman Mungkin kamu boleh memperbetulkan saya. Now, tengok teman-teman Seiring berjalannya kad ini, terbuka kad yang ke-6 ini purity. Ada kuda putih dan seorang gadis yang memakai baju yang begitu innocent Ada sedikit pinkish tetapi asasnya itu berwarna putih. Yang menunjukkan apa, teman-teman? Seseorang ini bukan saja mulai menghargai value kamu setelah dia melihatkan kamu tidak begitu mudah untuk ditangkap, untuk melayani small try dia ini. Dia mulai menyedari kesucian, perasaan dia kepada kamu. Now, teman-teman, setelah berjalannya kad-kad yang terbuka di sini dengan cepat saya mendengarkan ini di fikiran saya dia mulai melihatkan ketulusan hati dia. Pada mulanya mungkin ingin small try sahaja, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyedari perasaan dia sebenarnya kepada kamu kuat. This is making him very scared, making her very scared. Dia tidak pernah melalui emosi roller coaster ini. Sampai ke tahap ini, kamu saja yang mampu memberikan emosi yang seperti ini. It's like an impact kepada hati dia. Dan seiring berjalannya waktu, apabila dia menyedari the purity, kesucian hati dia, kesucian hati kamu dalam hubungan ini menakutkan si dia, teman-teman. Dia merasa takut seolah-olah dia melihatkan kamu seperti seorang angel Wow, saya tidak boleh memperlekehkan orang ini mengambil sikap seperti small try lagi. Orang ini bukan begitu mudah untuk ditangkap seperti sejinak-jinaknya seekor burung merpati. Teman-teman faham Baik, bottom of the deck di sini kita ada wait for winter. Teman-teman, pada pandangan saya winter ini adalah musim dingin musim sejuk. Kita tidak mempunyai musim ini. I wish we have kadang-kadang negara kita ni panas teman-teman. Now, winter normally happen. Musim dingin ini selalunya berada di bulan 12, bulan 1 dan bulan 2. December, January, February. Saya tidak pasti sama ada ini tarikh ataupun bulan ulang tahun kamu, dia tarikh perjumpaan, bulan perpisahan. Yang pasti teman-teman December, January, February. Dengarkan baik-baik teman-teman Jika beberapa di antara kamu sangat kuat doanya, kamu banyak beribadah dan kamu mempercayai doa-doa kamu dengarkan baik-baik bulan dingin ini winter, December, January, February. Prayer will be answered. Teman-teman, saya bukan Tuhan teman-teman Tolong jangan mencaci cela saya di kolom komentar, teman-teman. Niat saya untuk membantu. I am not God. Saya bukan Tuhan. Saya hanya membacakan apa energi yang saya tarik. Saya merasakan, teman-teman, bulan winter ini yang akan datang ini bulan 12, yang terdekat bulan 12, bulan 1, bulan 2. Sama ada tarikh-tarikh ini, hari jadi, tarikh ulang tahun, tarikh perpisahan, ada special moment tarikh pernikahan, apapun itu. Yang pasti, teman-teman, akan ada doa-doa yang terjawab di bulan 12, bulan 1, bulan 2 tahun depan. Teman-teman, it's okay if you are angry with me. Jika kamu marah dengan saya, it's okay. Kita aminkan saja. Itu yang saya rasakan dengan kuat Ada bisikan di telinga saya yang begitu cepat. Your prayer will be answered. Doa-doa kamu akan dikabulkan Tuhan.
Kita aminkan saja. Percaya dan kita akan melihat hasilnya. Baik teman-teman, itu adalah winter di sini ya. Dan saya melihatkan ada angka ya teman-teman, 4, 3, 12. Angka 1, 9, 8, 7. 6, saya melihatkan angka 20, 22, angka 29, angka 31. Teman-teman, kamu jangan bertanya ya, kenapa Kak ya? Sebab saya jarang memberikan angka dalam pembacaan saya, jarang sekali. Tetapi apabila bisikan-bisikan ini datang dengan cepat ya, maka saya akan cepatkan percakapan saya. Dan maafkan saya ya jika percakapan ini terlalu cepat. Kadang-kadang I am not given any choice. Bila yang saya dengarkan itu cepat, maka saya harus beri cepat-cepat. Kalau tidak, saya akan terlupa teman-teman. Angka-angka tadi telah saya berikan. Kamu cuba rewind video ini ya untuk menangkapnya. Saya tidak tahu kenapa saya diberikan angka-angka ini. Dan saya juga diberikan angka nombor 2. Dan juga saya juga diberikan angka 7. Wow, I don't know why ya. Dan juga bulan-bulan tadi ya, bulan 12, bulan 1, 2 tahun depan, ada doa yang akan dikabuli Tuhan. Kita aminkan saja, kita percayakan saja. Teman-teman ya, faham ya teman-teman apa yang saya cuba sampaikan di sini? Baik teman-teman, saya akan buka kad dengan lebih lanjut. Kita telah melihatkan ya, siapakah dia yang bergairah dengan kamu dan bagaimanakah kondisi hubungan kamu dengan dia ya, as a recap. Now, kita lihatkan stage ketiga, kegairahan apa yang dia rasakan terhadap kamu dan apa yang membatasi si dia melalui tarot card ini ya. Saya akan menggunakan tarot card ini sekali lagi kerana saya sangat menyukai tarot card ini ya. Kerana warna-warna yang sangat, teman-teman, banyak card yang terbuka, saya akan continue to shuffle ya. Kerana kad ini mempunyai warna yang sangat terang ya. Bantu saya teman-teman. Jika setakat ini kamu dapat menarik energi seseorang ini, bantu saya ya. Kita lihatkan. Apakah kegairahan yang terdapat di dalam hati dia untuk kamu? Terangkan. Kenapa kegairahan si dia ini terbatasi atau dibatasi? Kegairahan apakah yang dimiliki oleh seseorang ini terhadap diri kamu dan mengapa kegairahan ini dibatasi? Ataupun mengapa dia merasakan kegairahan dia terbatas? Teman-teman, di sini kita ada Queen of Wands. Saya akan buka semua kad dahulu ya, teman-teman. Di sini kita ada Knight of Wands. Wow, ini semua energi kegairahan ya, teman-teman ya. Dari sisi meminati kamu, sebuah tindakan ya. Ini semua adalah energi kegairahan ya. Seven of Sword. Wow, hubungan yang berisiko di sini ya. Ada hubungan yang berisiko, hubungan yang tidak begitu meyakinkan ya. Tetapi saya lihatkan seseorang ini sedang merencanakan sesuatu untuk kamu. Wow. Kita ada Sun. Baik teman-teman, setakat ini kita mempunyai zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Kita mempunyai zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Terkuat di sini Leo ya teman-teman. Dan kita ada Justice. Wow. Libra hadir dengan kuat sekali. Beberapa di antara kamu di sini ya, ada energi mantan ya yang sudah bercerai tetapi ada masih mengharapkan mantan itu ya. Mungkin sudah bercerai, maksudnya kamu masih still single dan dia juga lepas perceraian itu dia juga single di sini ya. Eight of Coins. Mungkinkah ingin merujuk kembali? Saya tidak pasti, tetapi ada tangkap energi itu di sini ya. Eight of Pentacles tadi ya, dan kita ada Ten of Cups. Zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio juga hadir. Zodiak berelemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo juga hadir. Teman-teman, semua zodiak hadir di sini. Dan bottom of the deck di sini kita ada Ace of Swords. Teman-teman, saat ini ya, seseorang ini sedang memfokuskan energi dia kepada sesuatu yang dia rasa dari versi dia ini lebih penting. Which is saya lihatkan di sini adalah kerjaya dia ya, teman-teman. Baik, teman-teman.
Kegairahan-kegairahan apakah yang dia miliki kepada kamu? Teman-teman, seseorang ini sangat-sangat menyukai keadaan fizikal kamu. Jika kita membincangkan cowok di sini, maksudnya kamu cewek yang menonton, seseorang ini sangat meminati bahagian hips, pinggul kamu. Itu sangat menarik. Kamu perhatikan jika kamu mengenali dia dengan lama ataupun hubungan baru, ada kalanya dia curi-curi pandang. Mungkin kalau dia berjalan di sisi kamu atau di belakang kamu, pinggul kamu itu akan diperhatikan secara curi-curi pandang. Dia sangat menyukai your hips Wow, ini mengingatkan saya kepada lagu Shakira Hips Don't Lie Pergerakan hips kamu itu hips itu apa teman-teman tadi saya sebutkan pinggul teman-teman. Pergerakan kamu berjalan itu sangat menarik dia. Very stylish. Dan pergerakan kamu itu mungkin kelihatan sangat feminine, dan ini menarik hati lawan jenis jika dia adalah seorang cowok. Now, jika kamu adalah seorang cowok yang menonton, kamu sangat tidak tahan apabila menatapi mata dia. Apabila dia senantiasa, katakanlah kamu cowok yang menonton dan seseorang ini wanita dan dia sering menatap kamu apabila berbual dan dia tidak mengelipkan matanya. You are like lost Kamu seolah-olah keadaan kamu terapung-apung di angkasa kerana mata dia ini. Kadang-kadang kamu lost for words Mungkin kamu ingin menyampaikan sesuatu tetapi jadi seperti tidak dapat menyampaikan itu dengan smooth tanpa ada hiccups. Teman-teman faham apa yang saya cuba sampaikan? Seperti kata-kata kamu itu tersekat-sekat kerana kamu melihat kerana mata dia yang begitu mesmerizing. Itu jika kamu cowok yang menonton Jika kamu cewek yang menonton, dia sangat suka curi-curi pandang your hips keadaan pinggul kamu apabila kamu bergerak. Ada yang curi-curi pandang. Dan keadaan feminin ini sangat menarik hati lawan jenis. Dia memang sangat bergairah dengan kamu teman-teman. Seolah-olah kamu menepati cita rasa dia. Tetapi apa yang terbatas, kerana di sini ada hubungan yang berisiko. Dia harus melawan arus untuk datang dekat kepada kamu. Ada sisi-sisi ketakutan. Mungkinkah dia jomblo, kamu berpasangan, ataupun keadaan terbalik. Mungkin single parents dealing with seorang yang berpasangan, single parents berdealing dengan single yang lain Dan di sini ada yang pasti ada hubungan berisiko. Saya merasakan teman-teman, seseorang ini sudah cuba meninggalkan kamu secara perlahan-lahan menjaga jarak, membatasi diri supaya kamu dengan dia tidak begitu rapat. Dan keadaan ini teman-teman menyeksa dia. Mungkin pada kamu, wow, dia bertindak untuk pergi kamu sangat sakit hati di sini. Bagaimana sekarang ini Kak jika dia benar-benar meninggalkan saya? Teman-teman, I am not God. Saya bukan Tuhan walaupun saya memang ingin membantu. Ini hanya setakat pencerahan Tarot reader are tarot reader. We are not God. Secara jujur saya katakan, saya tidak dapat membantu kamu lebih dari ini. Apa yang boleh berlaku teman-teman akan berlaku. Jika ada jodoh, dia tidak akan ke mana. Dia kena melawan arus. Banyak yang harus dia korbankan untuk berada bersama dengan kamu. Kadang-kadang saya melihatkan juga teman-teman, dia juga cuba fighting, melawan apa yang ada di dalam hati dia. Melepaskan kamu itu sakit Untuk membiarkan kamu pergi itu sakit. Untuk menggenggam kamu itu juga sakit. Sering saya terapkan kad yang sama keluar setiap kali dalam pembacaan. Dia sangat ingin tapi kelihatan di sini teman-teman, walaupun dia bergairah dengan kamu apabila dia mendapati keinginan dia itu terbatas maka apa yang berlaku, dia hanya melepaskan rindu dengan datang dan pergi di dalam hidup kamu. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kerana dia tidak boleh menunjukkan sangat yang sebenarnya perasaan dia kepada kamu besar. Now di sini kegairahan dan menggunakan perasaan itu seimbang. Pada tahap awalnya saya terapkan sekali lagi lebih kepada kegairahan, ketertarikan fizikal. Maka orang ini bertindak untuk small try. Seiring berjalannya waktu, dia menyedari ada ketulusan, kesucian di dalam hubungan ini. Yang perasaan is now taking over Perasaan ketulusan itu sekarang ini mengambil alih kegairahan itu. Dan apabila wujudnya perasaan sudah memainkan perasaan di sini, orang ini jadi takut. Maka dia mulai menghormati kamu, membatasi nafsu yang ada. Teman-teman jelas di sini apakah yang membatasi dia? Kerana ada sikap respect terhadap kamu di sini. Kerana dia melihatkan kamu bukan calon-calon cowok ataupun cewek yang boleh dia ambil kesempatan.
Tetapi dari sikap dia teman-teman ya, dia datang dan pergi. Dia sering mengingati kamu dengan cara datang dan pergi. Hari ini panas, esok dingin. Ya teman-teman, saya faham ya. Saya sering mengulangi ini. Apa yang boleh saya lakukan? Kad ini sentiasa terbuka begini. Baik teman-teman, dia cuba ya meninggalkan kamu, cuba mengambil risiko, cuba memanipulasikan kamu di sini. Banyak yang dia cuba di sini. Kerana perasaan cinta dia kepada kamu. Ada frustasi teman-teman ya, apabila dia dapati mungkin kamu ada pasangan atau dia memiliki pasangan. Keadaan terbatas tidak mengizinkan. Dia jadi frustasi sangat-sangat. Apabila kita mencintai seseorang, kita gunakan perasaan secara otomatis. Apabila perasaan yang kita gunakan dahulu ya, I'm saying not the physical, ketertarikan fizikal, kita utamakan perasaan dahulu. Apabila dia mencintai kamu dengan perasaannya, kemudiannya fizikal itu akan datang. Ingin memenuhi nafsu sesaat. Teman-teman faham ya apa yang saya cuba sampaikan di sini? Tetapi teman-teman, itu tidak dapat dicapai. Kepuasan itu tidak dapat dicapai. Membuatkan seseorang ini sangat frustasi kerana ada kerinduan terhadap kamu. Sesuatu yang sudah tidak dapat dia gapai lagi ya. Kalau ini adalah energi mantan di sini, kamu faham ya teman-teman? Dan seolah-olah ya, untuk perhubungan baru, apabila dia menyedari dia ada kesilapan itu ya, dia merasakan, wah, kenapa saya rosakkan ini dengan small try pada tahap awalnya. Kini saya menyedari sebenarnya saya sangat mencintai dia. Saya sudah memberikan impresi yang begitu buruk di tahap awal dengan cuba-cuba di tahap awal. Seseorang ini sudah mengetahui ya, di sinilah dia menyedari silapnya dia. Dan seolah-olah ya, dia ingin memberikan penjelasan kepada kamu supaya kesilapan itu ditutupi semula. Can we start all over again? Bolehkah kita memulakan hubungan ini semula? Kerana saya sudah tersilap ya. Di tahap awal cuba-cuba kamu dan memberikan impresi yang begitu buruk kepada kamu. Dan seiring berjalannya waktu, saya mulai menyedari sebenarnya saya menggunakan perasaan di sini. Saya mulai mencintai kamu. Teman-teman ya, jika energi ini sangat confused ya, mengelirukan kamu, rewind this tape ya, rewind this video supaya kamu dapat mendengar dengan jelas. Baik teman-teman, di sini ya teman-teman ya, untuk kamu yang sudah bercerai ya, ada penceraian ya. Saya tidak tahu mengapa ya, ada sisi ya teman-teman ya, beberapa di antara kamu akan ada harapan ya untuk merujuk semula. Bukan semua ya, untuk kamu yang dengan mantan. Ada harapan, keinginan daripada kedua pihak ya. Walaupun ya halangan itu masih ada, tetapi ada harapan ya, akan ada harapan untuk merujuk semula. Nah, pembacaan hari ini adalah untuk yang single dan single, bersegi-segi, perhubungan yang bersegi-segi apapun itu. Kerana seolah-olah saya melihatkannya ada ikatan takdir di antara kamu dengan dia. Jika kamu inginkan, Kak, saya tidak mahu lagi terkoneksi dengan dia. There's nothing I can do for you here, my dear. Koneksi itu akan sentiasa ada. Dan teman-teman ya, di sini ya, teman-teman, kamu juga berdiri dengan seseorang ya. Kenapa kegairahan dia kepada kamu ini terbatas? Kerana dia begitu, seorang yang begitu gila kerja. Kerja. Sehingga hobi-hobi si dia ya. Hobi-hobi itu apa teman-teman? Perkara-perkara yang dia suka lakukan itu pun juga kadang-kadang diketepikan. Dia terpaksa ketepikan kegiatan-kegiatan yang dia suka lakukan, seperti mungkin ke gym ya, mungkin suka memasak, ataupun hobi teman-teman ya, mungkin suka pergi clubbing. Semua itu diketepikan kerana orang ini sangat suka kerja. Contoh-contoh yang saya berikan tadi itu hanya sebagai contoh ya. Apapun yang suka dia lakukan, ada kalanya harus dia ketepikan. Dia harus prioritasikan kepada pekerjaan dulu. Orang ini teman-teman, kalau dikatakan dari sisi pekerjaan ya, kerja. Tapi ada kalanya tindakan si dia ini lambat. Tetapi yang difokuskan ya adalah pekerjaan di sini. Teman-teman jelas ya apa yang saya cuba sampaikan di sini ya. Itu yang dia fokuskan. Dan ada kalanya itu yang membatasi gairah dia kepada kamu. Beberapa di antara kamu di sini ya teman-teman ya, mempunyai hubungan, maksud saya sudah mempunyai rumah tangga ya, sudah memiliki pasangan yang melibatkan anak-anak. Ada yang anak-anak kecil, ada yang anak-anak sudah agak besar ya, remaja. Hubungan yang complicated di sini ya, Seven of Swords. Dan orang ini saya lihatkan ya, sudah cuba bertindak untuk meninggalkan koneksi ini. Tetapi
masih tidak berjaya. Dia seolah-olah meninggalkan perasaan dia ke belakang. Dan saya juga melihatkan teman-temannya, dia seolah-olah ingin memberikan penjelasan untuk memberikan kamu impression yang baru mengenai dia di sini. Dan siapakah yang membatasi kegairahan dia, keadaan hubungan dan hati dia sendiri ya. Dia tahu apa yang betul, apa yang tidak. Tetapi ada kalanya ya teman-teman ya, di waktu lapang si dia ini, dia sering berangan-angan ya, imajinasi kamu. Perkara-perkara yang menggairahkan, itu saja cara terbaik untuk dia memenuhi ya kegairahan dia kepada kamu. Kamu tahu ya apa yang dia lakukan. Saya tidak perlu menerangkan ya. Wanita tahu apa yang harus dilakukan, cowok juga harus tahu apa yang dilakukan di sini ya. Jika pembacaan ini terbalik, saling merindukan satu sama lain ya. Dan dia ini sangat ya, apabila dia ada masa lapang dan merindukan kamu, ada rasa sedih dan kerinduan yang besar, maka kegairahan itu dipenuhi dengan sesuatu yang dia lakukan di sini. Now, teman-teman, ini adalah kegairahan yang dia rasakan terhadap kamu ya. Ada juga keinginan ya teman-teman ya untuk memiliki kamu dengan seutuhnya, membawa kamu ke tahap komitmen. Tapi dia tahu teman-teman ya, ini mungkin tidak memungkinkan. Teman-teman, kini dia sedang berfokuskan atau memfokuskan energi dia kepada pekerjaan. Ada fokus lain yang harus dia lihatkan ya di sini, dan dia sedang menggantungkan hubungan ini dengan kamu. Tetapi dari sisi pemikiran, dia sangat memikirkan kamu. Tetapi perhubungan kamu dengan dia di sini ada yang tiada kata putus. Didiamkan begitu sahaja tanpa penjelasan. Dia merasakan ini cara yang terbaik kerana dia tidak dapat memberikan kata putus kepada kamu di sini. Tiada penjelasan, hanya mendiamkan seperti silent treatment, dan dia merasakan teman-teman ya, dia hanya mampu menggantungkan hubungan ini. Tetapi teman-teman ya, jika kamu adalah orang yang dia cintai di sini ya, kamu sangat laki ya. Kerana seseorang ini, kamu berdiri dengan seseorang ini yang sangat cerewet dengan dari sisi mencari, memilih pasangan. Dia sangat cerewet teman-teman. Ada ciri-ciri yang harus menepati cita rasa si dia, dan dia merasakan ya, walaupun dalam keadaan cerewet, kamu merupakan pilihan hati si dia. Maka teman-teman, jika dia sudah begitu cerewet dan menemukan kamu, maka kamu ini sangat dicintai oleh dia. Dan keadaan hubungan kini sedang digantung ya. Dia seolah-olah menarik diri dalam hubungan ini kerana dia merasakan inilah ya cara terbaik. Dia sedang membatasi diri dia dengan melayan diri dia sendiri di sini teman-teman. Menyibukkan diri dia dengan rakan-rakan, dengan kawan-kawan. Seperti dia tidak being disturbed ya, tidak diganggu dengan hubungan ini. Itu yang kamu lihat sebenarnya. Tetapi daripada sisi emosi, dia seorang yang sensitif. Ada rasa ya. Cuma dia memenuhi hari-hari dia dengan keluar dengan kawan-kawan, lakukan aktiviti yang boleh dia lakukan, menumpukan kepada pekerjaan, seolah-olah ya tidak mahu menumpukan perhatian kepada perhubungan ini kerana dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi daripada sisi emosi teman-teman ya, kamu senantiasa berada di dalam hati dia. Kamu memenuhi ya, this person is very satisfied dengan perasaan dia terhadap kamu di sini. Sangat gembira teman-teman ya. Dan di sini beberapa di antara kamu teman-teman ya, dihadapkan dengan hubungan melalui social media. Kamu berkenalan dengan seseorang ini hanya melalui sosmed ya, ataupun dating online dating, ataupun seseorang ini keberadaan dia LDR ya, long distance relationship, dan masing-masing tidak tahu apa yang harus dilakukan di sini. Kamu ingin memegang hubungan ini, masih memegang kepada hubungan ini, dia juga begitu. Ada kalanya tidak tahu apa yang harus dilakukan, seperti dihadapkan dengan sebuah pilihan dan ada penundaan di dalam hubungan ini. Ya teman-teman, hubungan ini tergantung. Pisces hadir dengan kuat di sini teman-teman. Dan seseorang ini juga ada kalanya ya bersikap mementingkan diri ya teman-teman ya. Ada keegoan di dalam hatinya si dia. Saya tahu ya teman-teman ya, kamu sudah tidak suka ya mendengar perkataan ego ini, tetapi itulah hakikatnya ya. Keegoan ini kadang-kala teman-teman bukan hanya daripada dia, juga daripada kamu ya, yang saya tangkap di sini ya. Baik teman-teman, kita sudah melihatkan siapakah dia yang bergairah dengan kamu, bagaimanakah kondisi hubungan kamu dengan dia, apakah kegairahan yang dia miliki kepada kamu, dan mengapakah dia merasakan ini terbatas. Kerana teman-teman, salah satu juga sebabnya adalah kerana mungkin kamu mempunyai pasangan di sini, dan seseorang ini mempunyai ketakutan ya untuk melangkah dengan lebih jauh, maka keinginan dia terbatas. Baik teman-teman, dan saya juga merasakan ya,
energi yang kuat ya. Apabila dia merasakan kamu juga mencintai dia, dia menarik diri kerana ketakutan. Baik teman-teman, kita lihatkan pula ke depannya ya. Kita telah melihatkan stage ketiga, bagaimanakah stage keempat ya. Peringkat keempat ini, bagaimanakah hubungan ini ke depannya. Apakah yang ingin diwujudkan oleh si dia dan bagaimanakah keadaan hubungan ini ke depannya. Di sini kita ada honesty ya. Teman-teman, pada awalnya seseorang ini mungkin tidak mahu jujur dengan kamu ya. Kini ya teman-teman, apabila dia menyedari ya perasaan kamu yang begitu tulus dan dia juga menyedari dia sekarang menggunakan perasaan ya, mulai mencintai kamu ya, dia merasakan dia harus bersikap jujur. Kita ada honesty di sini dan saat ini teman-teman dia merasakan sangat sunyi dan sepi. Mungkin beberapa di antara kamu bertindak meninggalkan dia, sudah kurang komunikasi, tidak seperti dulu ya, texting yang sering ya, dan dia merasakan kesunyian ya teman-teman ya. Change ya. Dia merasakan ya teman-teman ya, perubahan ini akan dilanjutkan oleh kamu. Kedepannya sentiasa akan kamu sudah berubah dalam perhubungan ini. Dan kamu seolah-olah akan melanjut dan mengekalkan perubahan yang kamu berikan saat ini kepada dia. Teman-teman, courage ya. Dia akan menggunakan segala keberanian si dia ini untuk cuba melakukan satu tindakan ya. Untuk mungkin datang kepada kamu ya, memberi kabar. Dan dia sekarang ini ya teman-teman, dia bertindak untuk lebih bersikap terbuka, memberikan sebuah kejujuran di dalam hubungan ini. Kita lihatkan lagi, apakah yang ingin dia lakukan ke depannya, yang ingin diwujudkan atau diharapkan oleh si dia di sini ke depannya bersama kamu. Cleansing water. Teman-teman, dia akan memperbaiki diri dia, membuang segala energi negatif, memberanikan diri dan cuba melihatkan dari sudut positif, membersihkan diri dia. Teman-teman, beberapa yang mungkin ada small try ya, di tahap awal dengan kamu ya, ada rasa malu teman-teman dari sisi dia dan dia ingin seolah-olah datang kepada kamu dengan version yang terbaru si dia. Dia ingin memberikan seolah-olah penjelasan melalui tindakan dia, supaya dia dapat menutup semula ya rasa malu. Dia mulai rasa malu dengan apa yang dia cuba di tahap awal. Begitu teman-teman ya, ingin perbaiki di sini. Maka dia membersihkan diri dia ya, kerana dia juga mempelajari ini ya, kesucian ini dari kamu. Miracles, wow teman-teman, lihat ya, tadi saya mengatakan bulan 12, bulan 1, bulan 2 tahun depan doa kamu akan terjawab. Dan di sini kedepannya ada sebuah keajaiban, miracle. Kamu lihat seperti ya Aladdin ya, dari kartun Aladdin, dia gosok-gosokkan apa dipanggil ini teman-teman, dan maka keluarlah si jin itu ya. Saya bergurau teman-teman. Maksudnya akan ada sebuah keajaiban di kedepannya ya teman-teman ya. Percaya itu. Kita aminkan saja yang baik. Tiada orang yang akan menghibur, menjaga hati kamu selain diri kamu sendiri. Tiada orang yang boleh membuatkan kamu bahagia ataupun membahagiakan kamu, memberikan rasa happy itu selagi kamu tidak bertindak untuk menghappykan diri kamu sendiri. Di sini kita ada grace and gratitude ya teman-teman ya. Kamu dan dia ya, daripada pelajaran yang dipelajari dalam hubungan ini ya, mulai merasakan begitu bersyukur ya. Sama ada walaupun sudah rasa kehilangan, mulai mensyukuri apa yang adanya. Ya, dia juga merasakan ya, masa ada kamu dia tidak bersyukur, menyia-nyiakan kamu. Kini dia mulai belajar untuk bersyukur ya, mulai menjadi orang yang lebih baik ya. Dan saya melihatkan bottom of the deck di sini ada solitude ya, masing-masing mencari ketenangan ya. In silence, peace prevail ya. Dalam keadaan yang begitu menenangkan ya, sunyi sepi, dia merasakan sangat lonely ya. Kita ada kad lonely di sini teman-teman ya. Dia merasakan dalam keadaan sunyi sepi ini ya, dia dapat melihatkan kamu dengan lebih jelas. Teman-teman, apakah kegairahan itu masih wujud sehinggalah saat ini? Jawapannya ya teman-teman. Dia masih bergairah dengan kamu. Kita lihatkan dengan cepat ya. Pesanan-pesanan apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu sekiranya ada. Kamu sudah mengikuti ya semua ini sehinggalah tahap ini. Might as well ya, kita look at this ya. I will do anything for you teman-teman. Dia seseorang yang sangat helpful teman-teman ya. Dia seolah-olah selama ini mengenali kamu ya. Dia sangat berharap teman-teman, dia dapat melakukan sesuatu, seolah-olah menunggu kamu meminta bantuan dari si dia. Dan dia seolah-olah tidak dapat ya
mendengar kamu meminta bantuan daripada dia. Dia ingin kamu meminta bantuan daripada si dia supaya dia dapat membantu kamu di sini, ya. Dia ingin merasakan I give my share, ya, dapat membantu kamu. Why are you distancing yourself from me? Teman-teman, kamu lihat, ya. Dia sedar, ya, kamu sedang memberikan sebuah perubahan di dalam hubungan ini dengan cara menarik diri. Apabila dia menarik diri, kamu juga begitu, teman-teman. Dan dia bertanyakan, ya, mengapakah dia merasakan kamu menarik diri daripada dia di sini. Now, teman-teman lihat, ya, sangat sinkron, ya. I'm focusing in upgrading my life through work. Tadi saya ada menyatakan, ya, teman-teman, ya, dia sangat gila, ya, dengan kerja dia. Kerja, ya. You are my everything. Wow. Walaupun sibuk dalam pekerjaan, ya, mungkin perasaan dia tidak begitu meyakinkan kepada kamu, tetapi kamu adalah segala-galanya untuk si dia. Kita lihatkan lagi pesanan apa lagi yang dia ingin sampaikan kepada kamu dalam pembacaan ini, ya. Kita serahkan segala-galanya di tangan Tuhan, tapi kita lihatkan message yang ingin, pesanan-pesanan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Dan ini hanya kamu dapat, ya, melalui tarot reading ini, teman-teman, ya. Only you can give me that feeling. Teman-teman, dia akui, ya, hanya kamu mampu memberikan perasaan itu ataupun menyemangatkan dia kembali. Tiada orang lain yang dapat memberikan perasaan yang sama seperti kamu berikan kepada dia. Dia hanya dapat merasakan kegairahan itu dengan kamu, tidak dengan orang lain, ya. Wow, ada 2 kad yang jatuh terbuka di sini. Kita lihatkan saja, teman-teman, ya. Selalunya saya tidak akan membuka. Wah, ada 3. It's okay. You feel like a warm home to me. Teman-teman, jika bersama dengan kamu, ya, seolah-olah dia merasakan dia pulang ke rumah. Rumah ialah tempat di mana kita berasa selesa. Dia merasakan jika dia melihat kamu, ya, seolah-olah kamu ni ahli keluarga dia, teman-teman. Dia menganggap kamu seperti ahli keluarga dia. Bukan saja ada kegairahan, perasaan sayang, dia juga merasakan kamu seperti ahli keluarganya. I don't know how to react. Teman-teman, kamu berhadapan dengan seseorang yang tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikan perasaan. Ataupun kadang-kadangnya, ya, A yang ingin dia sampaikan, tetapi B yang dia utarakan. Dia tidak tahu bagaimana untuk react, ya, untuk memberi kelakuan yang tepat di hadapan kamu. I worship your perfection. Teman-teman, dia melihatkan kamu seperti seorang yang sangat sempurna, ya. Kamu ini seorang yang sangat sempurna di matanya si dia. Baik, teman-teman, di sini bottom of the deck, I am so lost without you. Dia bukan saja merasakan kesunyian saat ini, dia juga merasakan kehilangan kamu saat ini. Teman-teman, kita lihatkan, ya, zodiak-zodiak yang hadir hari ini dalam pembacaan hari ini. Saya tidak tergerak untuk membukakan maksud saya initial, teman-teman. Saya tidak tergerak untuk membuka initial yang banyak. Kita lihat, ya. Kita ada K, E, H, O, ada huruf B, ada huruf T, ada huruf D, ada huruf X, mantan, ya, ada huruf W, ada huruf A di sini. Kamu sesuaikan sahaja, ya. Tetapi pada saya, teman-teman, yang penting pembacaan ini resonate, ya. Initial dan zodiak itu semuanya hanyalah merupakan energi sahaja, teman-teman, ya. Saya harap kelihatan. Kita ada, okey, saya mungkin zoomkan, ya. Okey, teman-teman, saya harap kelihatan. Di sini kita ada K, E, H, O, B, T, D, X, W, A, Y, M. Wow. Teman-teman, ya, di sini ada W, ya. Akan ada jalan, ya, untuk kamu dan dia di sini. Ada pembukaan jalan di sini, teman-teman, ya. Saya harap kelihatan, ya, teman-teman. Baik. Saya betulkan semula kamera. Okey. Saya harap pembacaan hari ini jelas, ya, dapat membantu sedikit sebanyak memberikan pencerahan kepada kamu semua di sini. Baik, teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti readingan ini dari awal sehinggalah akhir, dan juga di atas segala dukungan-dukungan positif yang kamu semua berikan. Saya sebenarnya, teman-teman, sangat menghargai, ya, segala, ya, penghargaan kamu di sini, kerana kamu juga memberikan saya semangat, ya, untuk meneruskan channel ini. Salam sayang dari saya. Love all, serve all, dan senantiasa bersemangat. Doakan untuk semua musuh-musuh kamu, bukan saja orang yang kamu sayangi. Doa untuk semua musuh-musuh kamu. God bless you all. Bye. Take good care.